Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman? Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kembali dipertemukan pada mata kuliah sistem instrumentasi. Untuk itu kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga masih bisa mengikuti video pembelajaran hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita belajar dan melihat video pembelajaran ini, sebaiknya marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada lanjutan materi dari video pembelajaran yang sebelumnya atau pertemuan yang sebelumnya terkait dengan jenis-jenis pengukuran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengukuran tegangan. Nah, pengukuran tegangan ini saya sudah katakan bahwa terbagi atas dua. Yang pertama adalah pengukuran tegangan DC atau directing current. Tentunya kita ketahui bersama bahwa tegangan DC ini adalah tegangan dengan aliran arus searah. Tegangan DC ini memiliki notasi atau tanda positif pada satu titiknya dan negatif pada titik yang lain. Nah, sumber-sumber tegangan DC ini diantaranya adalah seperti elemen volta, baterai, aki, solar cell, dan adaptor ataupun power supply DC. Kemudian pemasangan tegangan DC ini pada rangkaian harus benar sesuai kutubnya, karena jika berbalik bisa berakibat kerusakan pada kedua bagian. Nah, tegangan DC ini banyak kita jumpai pada peralatan elektronik, ya, elektronik portable seperti handphone, kemudian remote, sepeda motor, ada yang sepeda motor menggunakan aki ya. Kemudian mainan dan pemutar musik portable yang berbentuk DC. Jadi sekarang ini sudah banyak dipakai sumber tegangan DC berupa baterai yang bisa diisi ulang atau recharge ya. Jadi tegangan listrik pada baterai bisa istilahnya habis, bisa dibangkitkan lagi dengan mengisinya. Salah satu contohnya mungkin yang ada saat ini adalah power bank ya. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai power bank itu adalah salah satu contoh dari tegangan DC yang biasa kita jumpai pada peralatan elektronik. Nah, terkait dengan pengukuran tegangan DC ini tentu ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Ini adalah langkah-langkah pengukuran DC. Nah, salah satu cara dalam melakukan pengukuran DC itu kita harus lagi-lagi kembali memperhatikan alat ukur apakah sudah sesuai dengan instrumen yang akan kita ukur. Jadi kalau misalnya mau menggunakan multimeter, tentunya di dalam multimeter ini ada berbagai macam pengukuran. Dan kalau kita mau mengukur tegangan, nah kita harus melihat kemana posisi saklar pemilihnya. Kalau misalnya kita mau mengukur tegangan DC, tentunya yang pertama adalah kita harus mengatur posisi saklar pemilih ke
DC volt. Nah, ini contoh gambar dari salah satu alat ukur, yaitu multimeter atau voltmeter, ya. Jadi saya sudah jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya terkait dengan multimeter. Nah, ini kita atur posisi saklarnya ke DC. Contohnya kita mau mengukur aki yang 6 volt, kita atur posisi saklar. Kemudian yang kedua adalah pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Saya sudah katakan tadi bahwa apabila kita mau mengukur aki yang mungkin ukurannya 6 volt, ya, 6 volt, atau power supply 6 volt. Nah, contoh aja power supply ya. Di power supply itu ada 6 volt, ada 12 volt, ada 24 volt ya. Kita ambil contoh power supply aja. Itu berada di posisi 6 volt. Jadi kita pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan. Kalau misalnya 6 volt, kita pilih yang lebih di atas daripada 6 volt. Kalau misalnya kita mau ke 1000 juga bisa, hanya saja mungkin agak sedikit gerakan daripada jarum penunjuknya. Itu yang pertama. Jadi atur posisi saklar pemilih ke DC. Ini saklar pemilih ya. Kemudian pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Kita arahkan ke misalnya arah 10 atau 50. Bisa. Setidaknya lebih tinggi daripada tegangan yang akan kita ukur. Kemudian yang kedua, setelah kita mengatur selektor pemilihnya, lalu hubungkan probe atau test LED plus minus atau positif negatif ke terminal tegangan yang akan diukur. Nah, misalnya tegangan yang diukur itu ada pada power supply. Kemudian hubungkan test LED negatif, ya, negatif ini, pada tegangan negatif rangkaian yang diukur. Nah, negatif ini biasanya berwarna hitam, ya. Dan hubungkan test LED positif pada tegangan positif di rangkaian yang akan diukur. Ini ada gambar posisi range selector pada DC. Ini sudah pada posisi DC. Kemudian kita hubungkan probe atau test LED-nya ke power supply. Jadi harus sesuai, Pak, ya. Yang hitam ini biasanya ditandakan sebagai probe atau test LED negatif. Hitam. Kemudian merah ini adalah positif. Nah, setelah dihubungkan, kemudian langkah berikutnya adalah baca gerakan penunjuk tegangan dan skala DCV. Nah, setelah selektornya terpilih, selektor pada posisi DCV 50, kemudian di sini power supply-nya, lalu setelah dihubungkan, jarum penunjuk akan mengukur, ya, akan mengukur ke arah kanan, ya, searah dengan jarum jam. Dia akan naik, kemudian di skala pengukuran ini kita harus melihat ada di situ AC volt, ada DC volt ampere. Nih. Jadi harus diperhatikan skala penunjuknya. Misalnya ini berada di DC. Nah, pada kondisi saat ini, jarum penunjuk berada di angka 40. Berarti, pada saat pengukuran, mungkin tegangan yang ada pada power supply atau aki itu pada posisi 40. Gitu ya. 40 volt DC. Jadi harus diperhatikan skala penunjuk pada layar. Gitu ya. Ini.
Kemudian setelah dibaca benar, kemudian dicatat atau di apa ya, silakan dilihat dari pada saat mengukur. Nah, ini hasilnya ya. Kurang lebih seperti ini. Pada saat kita melakukan pengukuran tegangan DC dengan menggunakan power supply. Ini saya pikir langkah-langkahnya lebih bagusnya kalau kita memang harus mempraktekkan secara langsung. Nah, kalau Bapak Ibu punya avometer atau multimeter di rumah, silakan dilakukan uji coba apakah benar atau seperti apa. Sekiranya bahwa langkah-langkah daripada pengukuran tegangan DC ini kurang lebih seperti ini ya. Oke, berikutnya, bila penunjukan kecil tak terbaca, cek kembali apakah rangkaian sudah benar. Kemudian berikutnya, bila rangkaian sudah yakin benar, pindahkan pelan-pelan saklar pemilih hingga menunjukkan berada pada posisi yang mudah dibaca. Seperti yang saya katakan tadi bahwa semisal kita hanya mengukur 6 volt, lalu selektor pada posisi ini menunjukkan misalnya 50, ini akan susah kita baca. Jadi kita turunkan selektor atau saklar pemilihnya yang lebih rendah lagi agar supaya mudah untuk dibaca. Setidaknya tidak lebih rendah daripada alat yang kita ukur. Itu ya. Dan yang ketujuh adalah hindari pengawatan pengukuran tegangan DC yang salah seperti pada gambar di bawah ini. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Saya sudah jelaskan bahwa ketika pada saat menghubungkan probe atau retest ini harus sesuai. Biasanya merah itu di positif, negatif itu warna hitam. Jadi harus diperhatikan ya. Jangan terbalik. Sehingga kalau dia terbalik, maka arah penunjuk jarum terbalik juga. Jadi dia bukan menunjuk ke arah kanan searah dengan jarum jam, tetapi dia arah ke kiri. Tentunya tidak terukur. Dan ini juga bisa berbahaya. Gitu ya. Itu untuk pengukuran tegangan DC. Langkah-langkah daripada pengukuran tegangan DC. Nah, sekarang yang kedua adalah pengukuran tegangan AC atau alternating current. Tentunya ini tidak jauh berbeda dalam pengukuran DC, langkah-langkahnya. Hanya saja memang kalau AC itu harus lebih hati-hati. Mengapa? Karena tegangan AC ini adalah tegangan dengan aliran arus bolak-balik. Nah, tegangan AC ini tidak memiliki notasi atau tanda seperti tegangan DC. Oleh karena itu, pemasangan AC pada rangkaian boleh terbalik. Ya, bisa fasa dari retestnya ke negatif atau positif ke negatif bisa. Tetapi kecuali untuk aplikasi 3 fase pada motor listrik ini jangan. Ya. Nah, kemudian sumber-sumber tegangan AC ini diantaranya adalah listrik rumah tangga dari PLN atau genset atau alternatif pada mobil dan lain-lain. Jadi apa yang ada di rumah Bapak Ibu itu listriknya itu dari PLN dan itu berasal dari tegangan AC. Itu adalah salah satu tegangan AC, ya. Ada 2 jenis tegangan AC, yaitu yang pertama adalah single pass dan yang kedua adalah triple pass atau 3 fase. Nah, tegangan listrik AC yang kita pakai sehari-hari merupakan jenis tegangan AC single pass. Artinya hanya ada satu pas dan ground netral. Oleh karena itu, tegangan AC single pass hanya membutuhkan 2 titik kabel koneksi. Jadi bisa menggunakan multimeter, 2 kabel. Nah, salah satu contoh yang ada di rumah Bapak Ibu
biasanya ada namanya stop kontak. Nah, di situ hanya ada satu pas dan satu netral atau ground. Itu adalah single pass. Nah, tegangan AC 3 pas ini membutuhkan 3 kabel untuk bekerja, yaitu dikenal dengan istilah RST. Jadi tegangan R, tegangan S, dan T. Nah, tegangan listrik 3 fase ini banyak dipakai pada dunia industri, khususnya untuk menggerakkan motor-motor listrik. Jadi kalau Bapak Ibu yang bekerja di perusahaan atau industri, tentunya ini sudah tidak asing lagi, bahwa tegangan 3 fase biasa digunakan di industri. Nah, kalau di rumah-rumah sederhana atau di rumah tinggal itu biasanya hanya single pass. Bagaimana langkah-langkah pengukuran tegangan AC? Tentunya yang pertama sama halnya dengan pengukuran DC. Jadi atur posisi saklar pemilik ke AC atau pindahkan yang tadinya dari DC, kita pindahkan saklar pemilik ke AC. Lalu pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jadi kita pilih skala sesuai dengan perkiraan, artinya apa? Bahwa kita ketahui bersama, listrik PLN itu biasanya berkisar 220 volt. Sehingga kita sesuaikan dengan skala pada saklar pemilih. Jadi berapa di atasnya 220? Itu sekitar 250 volt. Jadi kita arahkan ke 250 volt. Alangkah lebih bagusnya lagi kalau misalnya kita lebih tinggi daripada 250 volt. Tetapi biasanya susah dalam melakukan pembacaan. Itu ya. Kemudian yang ketiga, setelah skalanya sesuai dengan perkiraan, kita hubungkan probe, ya, tes LED positif negatif ke terminal tegangan yang akan diukur. Nah, biasanya ini secara paralel. Nah, ini contoh misalnya sumber tegangan AC dari PLN. Bapak Ibu yang memiliki stop kontak di rumah, kurang lebih seperti ini, kita hubungkan. Kita hubungkan positif negatifnya, lalu kita posisikan range yang sudah terposisi sebelumnya, langkah sebelumnya, bahwa dia berada di 250 volt. Atau bisa juga 750 bahkan sampai 1000. Ya. Ini contoh langkah berikutnya ya. Kemudian baca gerakan jarum penunjuk dengan skala volt. Ini AC volt. Gunakan batas ukur 250 volt AC pada pengukuran sumber tegangan AC dari PLN. Karena instrumen ini bekerja pada sistem nilai pengukuran rangkaian tegangan AC dengan gelombang sinus, maka bila digunakan pada bentuk gelombang AC lainnya mungkin terjadi kesalahan. Artinya apa? Sebenarnya dalam melakukan pengukuran tegangan bukan hanya menggunakan multimeter, tetapi bisa menggunakan yang namanya osiloskop, ya. Jadi selain daripada menggunakan multimeter ini, bisa menggunakan osiloskop. Ketika menggunakan osiloskop, kita bisa melihat gelombang AC atau bentuk AC itu seperti apa. Gelombang tegangan AC seperti apa. Jadi dia berbentuk sinusoidal, ya. Dan di situ juga kita sudah bisa melihat frekuensi. Itu. Jadi kurang lebih seperti itu langkah-langkah pengukuran daripada tegangan AC. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya terkait dengan pengukuran tegangan AC. Silakan Bapak Ibu mempelajarinya. Kalaupun ada referensi yang lain silakan dibaca karena banyak sekali referensi terkait dengan cara pengukuran tegangan AC maupun DC. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.